sekolah gratis buat buat negeri dan swasta untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Oh, swasta juga masuk ya? Iya, karena kan emang bangku SMP SMA itu kan kurang ya, Bang ya. Kalau di negeri ya? Di negeri. Orang-orang jadi mau nyokolin anak-anaknya ke swasta, tapi swasta kan mahal, gitu. Jadi kita fokuskan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu digratiskan sekolah negeri maupun swasta, gitu. Masyarakat bawah itu dia malah tidak pernah mempertanyakan itu mengenai banjir enggak, macet enggak, perumahan enggak. Apa dong? Kita seorang gubernur membuat program yang sangat besar itu belum tentu dibutuhkan masyarakat. Makanya dengan Bang Pram ini dia lebih menyelesaikan yang ada sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai politik. Kalau kemarin kita tentang ekonomi. Hari ini adalah H-36 atau 36 hari menuju pilkada serentak di seluruh Indonesia, di mana akan ada 545 pemilihan di seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota. Sekarang kita bincang-bincang tentang pilkada DKJ, daerah khusus Jakarta, di mana ada 3 pasangan calon, Ridwan Kamil Susono nomor urut 1, Dharma Pongrekun dengan Kun nomor urut 2, dan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno nomor urut 3. Sekarang kita bincang-bincang dengan perwakilan atau tim sukses dari 2 calon, yakni Mbak Alia Nur Ayu Laksono, juru bicara dari Rido. Selamat sore, Mbak. Sore. Halo. Salam sehat. Sehat. Dan jubir paslon 3, Bang Iwan, paslon Pramdul. Apa kabar, Bang Iwan? Selamat sore, Bang Domo. Saya nggak perlu begini-begini kayak. Iya. Nanti begini-begini lagi kan. Baik. Hari ini masih hari kampanye. Belusukannya Kang Emil dan Susono masih tetap berjalan? Iya, jadi paslon Ridho rutin setiap hari belusukan ke semua pelosokan Jakarta dengan agenda yang variatif, ketemu sama warga, ketemu sama komunitas, sama organisasi, lembaga masyarakat, sama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, menghadiri aneka ragam talk show. Jadi lumayan komprehensif kegiatannya dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Oke, bagaimana dengan Mas Pram, Bang Dul, Bang Iwan? Sama, jadi ini karena kegiatan kampanye, Mas Pram dan Mas Dul itu menghadiri pertemuan massa, itu paling tidak 10 sampai 12 titik satu hari. 10 sampai 12 titik setiap hari? Setiap hari. Okay. Jadi setiap hari, mulai saya masuk jadi jubir itu udah begitu. Ya, berarti 2 minggu setelah dicalonkan ya. Jadi mereka terus bertemu dengan deklarasi, kemudian ketemu belanja masalah, ya kan, ketemu warga, dialog seperti itu, dan terus. Dan kebetulan Mas Pram ini kan sudah berpengalaman di pertemuan massa ya, karena begitu anggota DPR ya, mungkin Alia udah ngerasain itu, DPR RI udah terbiasa belusukan, beliau itu bekerja keras dan beliau bertemu dengan semua elemen ya, ada dukungan suku, agama, macam-macam, semuanya saya lihat udah. Kemarin ada 500 pendeta se-DKI, kemudian tokoh-tokoh agama, itu saya menemani hampir 2 minggu itu, ya, itu begitu ya, setiap hari itu luar biasa, ya, kadang sampai jam 10 malam baru pulang, dari jam 6 pagi ya, biasanya itu senam bersama warga, kemudian pulang itu bisa jam 10 pagi, sampai kata Mas Pram kemarin, yang ngikutin saya itu sudah mulai
tepar gitu ya. Tapi saya masih makin semangat gitu ya, karena memang melihat antusiasme pendukung ya, apalagi dengan kekuatan pendukung Pak Anies yang sudah hampir mayoritas sudah merapat ya, apalagi kita tahu kekuatannya pendukung ex Mas Anies itu begitu kuat di Jakarta, sehingga melayani itu saja sudah kewalahan lah begitu ya. Nanti dulu begitu. Klaim soal Anies ya. Bukan. Ini hanya menyampaikan saja bahwa itu yang membuat makin banyak. Jadi deklarasi apalagi kan yang aktif saja 300 organisasi ada di Jakarta. Ya, saya di Pilpres itu kan mengkoordinir 1015. Di Jakarta itu yang aktif ya 300 lah. Anggap yang ini aja deklarasi aja 150 kan nggak berhenti juga, itu capek juga gitu ya. Jadi itu yang terus menerus 2 hari lagi di tempatnya Bang Bim besok itu juga ada deklarasi banyak ex relawan Pak Anies itu berkumpul, itu deklarasi lagi, nggak berhenti ya. Rumah pemenangan begitu yang harus dikunjungi juga paling tidak supaya memberikan semangat bahwa Mas Pram itu berjuang kerja keras untuk memenangkan bersama dengan semua organ-organnya ya, baik itu partai maupun relawan-relawan untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Begitu Bang Bomo. Saya ke Mbak Alia. Kalau tadi ratusan ini klaim biasa klaim, bagaimana dengan Kang Emil atau Pak Susono? Apakah juga setiap hari berkunjung itu termasuk deklarasi relawan-relawan di lapangan? Iya, kalau jadi salah satu pusat kantor pemenangannya Paslon Ridho itu kan di kantor Golkar DKI Jakarta di Cikini. Ya, dan di situ aja tuh hampir setiap hari ada komunitas yang membuat deklarasi dukungan Paslon ya. Ridho, ya. Dan di luar itu juga ada yang Pak Paslon Ridho menghadiri di venue-venue gitu. Jadi memang banyak banget kumpulan-kumpulan relawan yang terdiri dari aneka ragam warga ya, dari anak-anak muda, anak-anak kuliah, emak-emak. Karena mama tuh penting banget ya. Mereka supporter yang sangat mama tuh supporter yang bener-bener erat gitu. Terus dari kaum religi juga ada. Jadi aneka ragam suku, aneka ragam tipe lapisan masyarakat itu sudah telah membuat deklarasi versinya mereka sendiri. Ada yang kita fasilitasi di kantor Golkar DKI, ada pun yang kita menghadiri ke tempatnya mereka. Belusukan ke gang-gang, ke jalan-jalan kecil. Mbak Alia pernah ikut Mas Kang Ridwan atau waktu kan caleg juga kan pernah belusukan? Iya, jadi kebetulan sudah pernah beberapa kali ikut, Kang Emil sendiri pernah, Pak Suswono juga pernah. Alhamdulillah diterima sama warga. Sudah, kalau Kang Emil kan memang sudah populer ya, jadi warga banyak yang sudah kenal. Kita nggak mulai dari nol lah intinya. Kita bertemu sama ibu-ibu waktu itu karena jamnya pagi menjelang siang, jadi mostly ibu-ibu yang kita temui. Karena bapak-bapak biasanya jam segitu kerja kan. Jadi kita ketemu sama ibu-ibu, alhamdulillah sudah dikenal, dicintai, diajakin ngobrol, dipaparin beberapa program, dan diterima alhamdulillah. Sama Pak Suswono waktu itu pernah kebetulan ada bencana ada kebakaran. Kebetulan di dapil aku tuh di Jatinegara, Jakarta Timur. Kita kunjungin bersama dan bertemu sama warga, dikasih bantuan juga. Ini lebih dari sisi humanisnya ya, bukan hanya tentang masalah kampanye atau apa, tapi kan namanya sesama warga, kita bantu satu sama lain. Habis itu juga ada, karena unggulan dari Paslon Ridho itu ada 15 partai yang mensupport Paslon Ridho. Dan dari 15 partai itu dilahirkan 91 anggota DPRD, dan dari itu wajib juga untuk mensosialisasikan Paslon Ridho. Boleh mengajak Kang Emil atau Pak Suswono, atau kalau mau sendiri pun juga boleh. Jadi kita pernah lah beberapa kali belusukan sama mereka. Mbak Alia, Bang Iwan, apa sih yang didapat ketika belusukan itu? Tadi belanja masalah apa sih yang didapat? Kita tahu banjir Jakarta, kemacetan Jakarta, atau masalah apa sih yang didapat dari warga? Ya, jadi begini Bang Domo, ketika kita ketemu
masyarakat bawah itu dia malah tidak pernah mempertanyakan itu mengenai banjir enggak, macet enggak, perumahan enggak. Apa dong? Tapi di perumahan-perumahan itu ya, itu mereka itu tidak punya sanitasi, airnya datang. Kita datang hampir, saya menemani Mas Pram ini hampir ke rumah susun semua. Itu airnya itu hanya datang 1 kali 1 hari. Ada yang 2 pagi sama malam. Jadi di luar ekspektasi kita bahwa Maksudnya air bukan PDAM? iya PDAM. Kalau rumah tingkat kan harus PDAM, nggak mungkin sumur kan. Oh, jadi airnya terbatas mengalir Terbatas. setiap Ada waktu. yang hanya datang pagi aja. Ini Jakarta loh. Jakarta itu makanya kita kadang begini, kita seorang gubernur membuat program yang sangat besar itu belum tentu dibutuhkan masyarakat. Makanya dengan Bang Pram ini dia lebih menyelesaikan yang ada sekarang ini. Yang dasar-dasar aja sebenarnya belum selesai Jakarta. Masih ada ya masalah air. Gak usah dulu di apa? rusun loh, di rusun. Di rusun. Abang bisa lihat sendiri rusun mana aja lah. Ya, saya datang ke Bidara Cina, kemudian yang di Icideng itu lebih parah lagi. Itu udah rusunnya juga sangat memprihatinkan ya. Kemudian udah bocor ya, sangat tidak ideal lagi untuk pemukiman. Itu air hanya datang 1 kali, padahal jaraknya sama istana itu cuma 1 kilometer loh Bang. Jadi masalah-masalah dasar itu aja itu diselesaikan. Jadi begini, pemimpin itu datang itu cukup menyelesaikan masalah rakyat saja, itu sudah luar biasa. Ya, jadi kita berpikir bahwa macet Jakarta, mereka itu belum tentu, nggak peduli juga macet, kan? Belum tentu juga mereka punya mobil gitu kan, atau punya mobil pun mereka lebih mayoritas naik angkutan umum, busway yang nggak kena macet juga gitu. Ya kalau banjir kan jarang-jarang juga kan, kalau hujan deras betul ya kan, nah itu juga kan masyarakat itu udah nggak ada dikeluhkan itu. Saya 2 minggu menemani Mas Pram itu tidak ada yang mengeluhkan itu. Soal banjir dan macet enggak ya? Enggak, malah soal itu ya, air ya kan, kemudian kebutuhan pokok ya. Ya kebutuhan pokok yang dasar-dasar gitu. Kebutuhan Balia, mahal, kalau tadi bertemu itu. ibu-ibu, apa sih yang disampaikan ibu-ibu terutama emak-emak? Kalau ketemu sama ibu-ibu yang usianya agak lanjut ya, Lanjut, udah oke. lebih senior, memang salah satu kan program dari Paslon Ridho ada 70 ya. Salah satu dari programnya adalah mau meningkatkan komunikasi antara anak-anak sekolahan sama ibu sama lansia. Biar orang-orang lansia ini kadang tuh mereka kayak kurang diperhatian gitu loh, kurang mungkin ada yang udah nggak punya pasangan lagi, anak-anaknya sibuk, cucu-cucunya juga punya kehidupan sendiri, jadi kurang punya teman ngobrol. Jadi mau dibikin program di mana nanti anak-anak sekolah bisa bercerita lah, bisa sharing-sharing, bisa ngobrol, punya teman, yaitu orang-orang lansia. Nanti orang-orang lansianya, kaum lansianya pun ini juga nanti sharing-sharing ke anak-anak muda tentang kehidupan, diajarin gitu. Itu salah satunya kalau sama lansia. Kalau sama ibu-ibu, kredit mesra ya. Itu sudah dilakukan sama Pak Ridwan Kamil saat tadi? di kredit mesra. Jadi kredit pinjaman tanpa bunga, tapi harus dalam bentuk kelompokan. Jadi 5 orang dikasih pinjaman dan 5-5-nya harus bertanggung jawab atas satu sama lain. Itu dari bank? Iya, dari kita kerjasama sama bisa sama Bank DKI. Oh, Bank DKI BPD ya, Bank Pembangunan Daerah milik Pemda ya. Karena nggak bisa dari kita kan, harus dari Bank Pembangunan, contohnya kan Bank DKI. Nah, kalau misalnya cuma 1 orang yang dipinjemin, itu orang bisa kabur kan. Tapi kalau 5 orang kan bisa saling backup satu sama lain gitu. Itu kan buat kasih lapangan kerja, buat mendukung UMKM, mendukung ekonomi rakyat. Ya itu banyak menjadi atensi lah buat mereka gitu. Terus juga kalau buat emak-emak ya kebutuhan anak lah seputar kartu Jakarta Pintar, KDP gitu-gitu, itu masih hot topic yang menunjang pendidikan lah ya. Itu kebutuhan dasarnya mereka juga. Belusukan ke gang-gang kecil. Saya masih ingat karena tahun 2012 kebetulan mengikuti beliau dan menulis bukunya beliau. Belusukan itu kan diperkenalkan oleh Pak Jokowi. Kampanye individu masuk gang ke gang kan.
seberapa efektif sih belusukan gang ke gang daripada pertemuan massal di stadion, di gor, bagaimana? Kalau saya melihat, karena memang saya sekarang juga paling satu hari itu ada 2-3 titik selain Mas Pram ya. Saya kampanye juga 2-3 titik ya, kalau relawan itu ada 14 titik. Jadi saya juga mengkampanyekan program-program unggulan dari Mas Pram. Seperti itu yang sangat diterima masyarakat, umpamanya seperti Balai Rakyat. Jadi kalau Mas Pram menang, jadi Balai Rakyat setiap kelurahan itu kita buat supaya di situ nanti tempat bisa digunakan untuk khitanan, menikah yang gratis, jadi sangat membantu. Kemudian kalau ada kematian kan nggak perlu tutup jalan, di sana bisa dilakukan. Dan kemudian anak-anak muda itu entah latihan menari, yang olahraga bisa dilakukan di situ. Jadi itu sangat menarik buat masyarakat. Nah, lebih kalau menurut saya ya, saya kebetulan kan orang lapangan gitu. Itu kalau kita belusukan, kita menemukan masalah yang kita tidak temukan di gedung. Ya, kalau di gedung itu kan bisa aja orang menengah atas. Dan masalahnya mungkin lebih genuine ya, asli ya. Genuine, makanya saya katakan tadi Bang, kita banyak program kerja ya. Memang tentunya program kerja itu harus ada untuk membantu masyarakat, untuk menjawab itu juga. Tetapi saya katakan tadi, begitu kita masuk ke gang, ke masyarakat yang padat itu, masalah utamanya itu masalah pemukiman ya, pemukiman yang takut digusur gitu ya, itu yang paling simpel. Tapi paling dasar itu adalah kebutuhan dasar tadi semua. Beberapa tempat itu di daerah Jakarta Utara itu sanitasi aja nggak punya gitu. Jadi kita buatkan sanitasi aja, kayak sanitasi berderet aja bisa gitu, sangat membantu mereka. Ya air bersih aja itu sangat membantu, apalagi yang daerah utara itu ya. Jadi kadang makanya saya katakan itu yang simpel-simpel aja, yang bukan menurut kita simpel kali ya, tapi paling dasar buat masyarakat itu aja di ibu kota ini aja belum. Makanya apa yang disampaikan bahwa ketimpangan orang kaya dengan orang yang berpendapatan rendah itu sangat jauh ya, yang kita sebenarnya pemerintah, saya katakan siapapun terpilih, apalagi kalau terpilih Mas Pram dan Bang Dul, tentunya itu yang kami kerjakan paling dasar, karena itu penduduk paling banyak. Masyarakat bawah itu yang harus kita bantu gitu. Kenapa? Memang pemerintah itu ya datang hadir buat masyarakat yang bawah itu. Kalau masyarakat atas ya nggak perlu kita bantu pun mereka bisa lari sendiri kok gitu. Jadi seperti tadi ya, abang bisa lihat aja nanti. Coba sekali-sekali datang ke rumah susun itu. Itu sudah, saya pertama datang ke Jakarta ini masih bagus, Alia. Sekitar tahun 92 saya ke Jakarta ini, kemudian bekerja 98-an ya. Itu saya datang ke rumah susun tanah apa itu, Bukit Duri ya. Itu masih baru, masih bagus loh. Sekarang itu sudah karena udah 25 tahun juga ya, mungkin mengontrak kerjanya ya. Makanya nanti ketika Mas Pram itu mungkin swasta juga ya, jadi kontraknya juga sudah, airnya juga jarang, kemudian sudah tidak termaintenance dengan bagus gitu ya, sudah tidak layak lah sebenarnya. Makanya nanti ketika Mas Pram terpilih, dia berjanji akan membuat pergub duluan supaya pemerintah pun ikut andil di dalam renovasi itu. Jadi pendekatannya formal ya, lewat undang-undang ya. Makanya nanti ketika Mas Pram dan Bang Dul menang, PD Pasar Jaya itu kan udah banyak yang kosong, ada e-commerce ini. Nanti itu akan dibangun semua itu perumahan di atasnya. Karena masalah itu kan sekarang masalahnya apa sih? Pembebasan tanah yang susah. Nah, makanya nanti kelurahan-kelurahan, kecamatan itu, abang bisa bayangkan, kita akan restrukturisasi, revitalisasi. Itu bayangkan aja itu kita umpamanya buat 30 lantai lah, contoh ya, ke atas. 3 lantai itu untuk pemerintahan. 3 lantai itu untuk kreatif hub lah ya, bisa untuk anak muda, untuk apalah ya, untuk khitanan, buat kawinan juga bisa di situ, membantu kan. Nah, 6 ke atas itu perumahan dan lebih mudah di maintenance, keluhannya pun gampang diselesaikan oleh kelurahan di bawah. Program-program ini termasukkah seperti di Kang Emil
Mbak Alia, apakah termasuk program-program strategis unggulan disampaikan saat belusukan, atau itu lebih tepatnya disampaikan saat debat atau saat di aula besar? Jadi kalau dari Paslon Ridho kan ada 70 program. Itu kan nggak mungkin semuanya dipaparin ya. Jadi kerucuti jadi 8. Nah, kalau saat belusukan itu biasanya Kang Emil atau Pak Suswono itu membaca situasi aja, kira-kira enaknya dipaparin program apa sesuai dengan kebutuhan permasalahan daerah tersebut. Tergantung audiens ya yang dijumpai ya. Terus kayak contohnya kemarin minggu lalu saya bersama Pak Sus di Bidara Cina di lokasi kebakaran itu di Jatinegara itu kita selain memberi bantuan dan kita doa bersama juga itu Pak Sus memaparkan program dana khusus untuk RW yang nominalnya 100 hingga 200 juta per tahun, dan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan apapun di RW tersebut, bisa dari sisi kebersihan, dari keamanan, atau misalnya lagi ada bencana gitu. Pokoknya disesuaikan aja. Jadi kira-kira masalahnya apa, setelah menyerap aspirasi warga, kita ngobrol, mendengar keluh kesah mereka, dan menyampaikan solusi melalui program-program. Mbak Lia, kadang-kadang duit perlu diawasi ya. Ini sudah disiapkan oleh timnya tim Ridho lah ya. Tidak hanya memberi uang nanti malah terjerat penyalahgunaan gitu disiapkan ya. Oke. Apalagi program unggulan selain itu tadi? Iya, jadi kita ada 8 program unggulan. Seperti yang tadi bilang, dana RW 1 miliar per 5 tahun. Jadi 100 sampai 200 juta per tahun sesuai dengan kebutuhannya setiap RW. Kalau padat penduduknya itu mungkin butuh 200 juta. Tapi kalau penduduknya nggak sepadat itu, mungkin nggak butuh sebanyak itu ya kan. 100 juta mungkin cukup. Selain itu pasar sembako murah tiap bulan di kelurahan. Kenapa dibikin kelurahan? Mungkin kalau di kecamatan informasinya suka nggak nyampe ke semua orang yang membutuhkan. Dan mungkin lokasi kantor kecamatan nggak sesentral itu. Kalau kantor kelurahan yang lebih banyak. Gitu, paket komplit anti banjir untuk daerah-daerah yang masih mengalami banjir. Perluasan dan integrasi koridor transportasi, karena kita ngerasa transportasi umum itu sudah bagus tapi belum optimal karena masih macet. Kadang-kadang ngantrinya panjang. Buat perempuan atau buat lansia itu masih agak kurang nyaman. Jadi butuh ditambah armadanya, stasiunnya. Jadi intinya fasilitasnya harus lebih nyaman dan lebih bisa mengakomodir lebih banyak orang. Juga hunian terpadu terjangkau, mungkin sedikit mirip sama tadi yang Bang Iwan paparkan. Kita mau kerjasama sama BUMD agar aset-aset daerah yang mungkin lagi tidak optimal penggunaannya mau dibangun hunian dengan harga terjangkau, dan kalau bisa yang lokasinya dekat sama stasiun kendaraan umum, biar orang bisa live, work, play di satu daerah untuk mereduce kemacetan dan polusi gitu. Juga ada pelatihan siap kerja, terutama buat anak-anak muda yang emang sekarang sulit ya mencari pekerjaan. Sekolah gratis buat buat negeri dan swasta untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Oh, swasta juga masuk ya? Iya, karena kan emang bangku SMP SMA itu kan kurang ya, Bang ya. Kalau di negeri ya. Di negeri. Orang-orang jadi mau nyokolin anak-anaknya ke swasta, tapi swasta kan mahal, gitu. Jadi kita fokuskan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu digratiskan sekolah negeri maupun swasta, gitu. Dan juga kredit tanpa bunga yang tadi saya jelaskan, kredit mesra. Saya tertarik di yang sekolah gratis untuk di sekolah swasta itu. Apakah di swasta tertentu? Iya, di swasta tertentu. Bukan international school, bukan ya itu nggak memungkinkan, itu nggak butuh bantuan. 30 juta sebulan gratis gitu ya. Itu mah saya juga, saya langsung bikin anak sekarang juga nih. Kalau begitu mah. Supaya enggak itu ya. Langsung bikin anak sebanyak-banyak ya kalau sekolah kejis gratis. Nggak, tentu sekolah tertentu yang memenuhi kriteria di daerah-daerah yang menengah ke bawah dan juga untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Bang Iwan, ada program strategis yang perlu disampaikan, silakan. Nah, 3 program utama masyarakat Jakarta kalau memilih Pram dan Dul ya akan mendapatkan 3 program utama. Pertama namanya Jakarta Fund, kedua Kagak Ribet dan Trans Jabodetabek. Saya bacakan ya. Nggak banyak kok.
tambahan APBD Jakarta membentuk dana investasi dari Silva 5 triliun yang dapat investasikan dalam berbagai sektor seperti teknologi, energi terbarukan, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, dan sebagainya. Nah, kedua, reformasi Jakarta Investment Center JIC dari strategi investasi manajemen operasional, pengelolaan dana investasi hingga transparansi kolaborasi dengan swasta. Ketiga, penyederhanaan regulasi, ya. Kemudian penyediaan modal kerja, pembukaan lapangan kerja, berinvestasi di proyek padat kerja, ya. Nanti kita akan menciptakan 500.000 lapangan kerja, membesarkan dan menciptakan startup baru, ya. Nanti 300 miliar per tahun modal kerja untuk UMKM dan usaha di Jakarta dengan 70%-nya untuk pengusaha perempuan. Jadi Alia pun nanti dapat berhubung karena Alia sudah anggota DPRD, jadi nggak perlu ya. Kita bantu warga aja. Kemudian warga dapil. kemudahan permodalan dari pengembangan UMKM. Nah, pelatihan kerja bersertifikasi. Kita nanti menyediakan balai latihan kerja juga, memberikan pelatihan kerja dengan pendampingan profesional, mengadakan job fair di 44 kecamatan tiap 3 bulan sekali, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja terlatih melalui program praktik kerja magang sampai kontrak kerja. Kelima, menghapus syarat batas maksimal usia bagi pelamar kerja di lingkungan Pemprov Jakarta, BUMD, dan swasta. Nah, nanti kita didorong seperti di luar Jadi orang negeri. tua boleh. Iya, di Eropa itu kan tidak ada namanya batas usia. Pokoknya kalau dia punya kemampuan, ya saya ini kan sudah mau 50, mau lamar jadi staf kan nggak bisa lagi kan, Bapak terlalu tua gitu, harus jadi direktur gitu. Honornya ketinggian. Bang Iwan. Nggak ada yang bayar. Nah, penyediaan pangan murah ini penting supaya inflasi di Jakarta itu bisa ditekan. Nanti kita memperpendek rantai pasok pangan dengan penguatan peran BUMD pangan yang sudah ada, memenuhi kebutuhan pangan Jakarta dengan kontak farming, ya, seperti yang dilakukan Pak Anies dengan Kupang, dengan daerah-daerah sumber-sumber bahan pokok. Lah ya. Ya, nanti kita kontrak. Masyarakat di sana juga terjamin, harganya tidak fluktuasi, berapapun dibelikan. DKI juga aman, jadi ketika naik juga dia tidak masalah ketika turun, jadi sudah disiapkan. Menyediakan lumbung pangan di 44 kecamatan sebagai cadangan pangan daerah, ya. Kita juga kerjasama seperti di Padang, nah itu kan ada juga sapi, ya, di Kupang itu kita kerjasama. Memberikan subsidi pangan ke masyarakat prasejahtera, ya, dengan nanti seperti mengadakan bazar bahan pokok murah, ya, supaya apa? Niru programnya Bali ya nih? Bukan meniru, Bang. Jadi mungkin mirip, ya, karena memang permasalahannya mirip. Mirip, mirip. Solusinya akhirnya menjadi sama, ya. Iya, karena memang begini, sama aja sebenarnya di negara ini kan untuk bansos itu kan sama, membantu masyarakat miskin supaya inflasi juga kan, membantu dia juga. Nah, ini kita bagi-bagi umpamanya dari 75.000 betul, di zamannya Pak SBY dulu namanya BLT, Pak Jokowi bansos, ya. Ya. Solusinya sama sebenarnya, ya. Pak SBY juga bansos juga. Pertama dulu kan ditentang sama Pak Jokowi bansos, akhirnya dilaksanakan juga kan. Nah, seperti itu. Karena itu memang begini. Subsidi itu kan sama aja, subsidi bensin juga kan sama, bansos juga gitu sebenarnya kan. Iya, bantuan nah, sosial, bantuan ya. sosial itu kan diambil dari APBN, ya. Kemudian Jaki sebagai super aplikasi, nanti semuanya aplikasi-aplikasi itu sering kan orang mengeluhkan, saya nggak bisa akses kan, kayak seperti janda gitu kan. Kenapa Ibu nggak, kita belanja masalah ke masyarakat, kenapa Ibu nggak mendapatkan? Saya diminta untuk masukin data ribet atau apa gitu, sedangkan dananya sudah ada. Makanya terjadi Silva itu kan, karena memang sudah dihitung, sudah ada dananya, tapi masyarakat nggak bisa minta atau tidak bisa mendapatkan. Nah, makanya aplikasi ini disatukan di Jaki yang sudah ada dibuat oleh Pak Anies, itu kan ringan, ya, Android, jadi mudah diakses. Nah, anti pungli calo dalam perizinan, jadi nanti kita di Pemda DKI itu tidak ada lagi, mungkin sekarang pun nggak ada calo, ya, tapi nanti itu semakin tidak ada lagi. Nah, KTP 1 hari jadi. Jadi
kalau pengalaman kita buat KTP, belangkonya habis. Ya enggak. Ini ya seperti itu tidak terjadi. Nanti itu yang harus dikejar. Oke. Nah, outputnya apa? Urus administrasi tidak pakai antri dan tidak perlu cuti kantor. Jadi tidak ada pungli dan calo. Jadi kita cepat lah ya. Pengembangan aplikasi itu antriannya juga kita kurangi. Semua itu pokoknya dalam 1 hari lah. Baik. Nah, CCTV ya, ini sedikit lagi Bang. CCTV mungkin saya nggak perlu bacakan karena agak banyak nih. Jadi CCTV setiap RT itu ada nantinya. Jadi karena ini kan Jakarta menuju kota modern, jadi harus aman. Ya, jadi CCTV setiap RT itu nanti ada sehingga bisa diakses oleh pihak kepolisian. Oke. Balai rakyat seperti yang saya tadi jelaskan, setiap kelurahan kita akan bangun balai rakyat yang gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik. Ya. Baik. Kemudian KJP dan KJMU tuntas. Jadi KJP masyarakat yang tidak mampu, ya tadi kan sudah sekolah gratis. Swasta juga yang tertentu mungkin ya sekitar uang sekolah 700.000 itu disubsidi oleh Pemda ke bawah ya. Di swasta juga. Swasta kan banyak Jakarta yang 700.000 ke bawah. Akan di seperti. Ya karena menambah PBDB itu kan keluhannya sekarang itu kan daya tampungnya sedikit. Ya anak saya saja yang masuk ke SMA 47 itu dari sekolah Katolik itu dia sendiri loh Alia masuk. Artinya teman-temannya nggak bisa masuk kan karena daya tampungnya sedikit. Dari SMP ke SMA. Iya. Cuma sendiri yang masuk loh. Oke. Kamu bayangkan. Jadi dan pindah ke swasta semua. Nah, di swasta itu kan belum semuanya mampu. Yang nggak mampu itu kan putus sekolah. Sedangkan kan kalau pemerintah mensubsidi 700.000 kan sama saja. Di negeri pun sebenarnya biayanya segitu Alia. Gitu. Di negeri itu pun sebenarnya kalau di uang swasta yang bayarkan di negeri itu, itu sebenarnya biayanya segitu juga. Jadi itu tinggal disubsidi ke sekolah swasta yang tadi ya. Kemudian KJP, KJMU diperbanyak. KJMU itu buat yang mahasiswa. Nah, Bang, kita cukupi dulu. Oke. Di situ karena saya kira ada irisan soal pendidikan tadi. Nah, sekarang di anak muda. Mbak Lia, programnya Kang Emil dan Bang Iwan di programnya Mas Pram Dul. Apa sih program unggulan kalian yang akan memperhatikan anak muda, Gen Z gitu? Jadi kan karena sangat sentral kan di kita tahu pemilu Pilpres kemarin itu 56% anak muda. Betul. Tentunya tadi kita akan mendorong startup itu. Startup muda, kemudian anak-anak muda ini kan jelas apa sih? Tadi sekolah. Tadi kan kita begini, dari lahir dulu. Puskesmas itu direvitalisasi. Ya, direstrukturisasi, direvitalisasi, dibuat bagus, kemudian dokternya dibagusin lagi dan 24 jam. Hotline 24 jam untuk psikologi. Oke. Dan tadi dari pemerintah pusat ada juga makan gratis kan. Artinya sudah tidak ada stunting lah. Kalau udah terlaksanakan dengan baik, tidak ada stunting. Pertumbuhan EQ-nya jadi di atas paling nggak 100 lah. Jangan sampai sekarang rakyat Indonesia 85% kan. Nah, kasihan. Mau bagaimana mau maju dengan EQ yang 85% itu. Oke. Tidak stunting, pertumbuhannya bagus, sekolah minimal ya, yang tidak mampu itu negeri ya, yang atau memang yang mampu pun ya. Anak saya juga di negeri kok. Ya, itu bisa. Kemudian yang tidak mampu diberikan KJP. Sudah sekolahnya gratis supaya ongkosnya juga kan. Nah, dan juga jangan lupa begitu Pram menang, pemegang KJP itu bisa masuk ke Ancol. Itu bukan anak muda kan. Oke, nah bisa masuk ke Taman Mini. Karena masuk Ancol itu mahal loh Bang. Itu 250.000. Nggak semuanya orang bisa masuk. Oke, pemegang KJMU itu KJP itu bisa masuk Ancol maupun Taman Mini. Oke, dia udah besar, kuliah, ya kan? Yang mampu sih biasa aja ya, Alia kuliah di luar negeri kan. Nah, yang nggak mampu itu masuk ke negeri, diberikan juga KJMU. Ya, itu KJMU itu kan bisa keluar kota juga bisa untuk masyarakat ya. Itu mendapatkan 9 juta per tahun. Artinya lebih anak muda yang berpendidikan ya, programnya ke situ ya. Nanti setelah dia tamat, ya sebelum dia tamat saja, itu untuk anak-anak muda kita berikan pendidikan sertifikasi.
Ya, sertifikasi di kelurahan-kelurahan itu kita buat sertifikasi. Ya, pelatihan-pelatihan bengkel lah, untuk salon lah, memasak lah, macam-macam sertifikasinya kan itu sudah ada lembaganya ya. Oke, nah tinggal diberdayakan aja. Kita buat di kecamatan supaya punya kemampuan. Begitu. Mempersiapkan keahlian anak muda ya. Dan anak muda itu kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk dia praktek lapangan. Oke, nah praktek lapangan. Kemudian kita adakan job fair setiap 3 bulan sekali di kecamatan. Itu kan untuk anak muda semua. Para pencari kerja. Ya, begitu Bang. Baik. Valia, ada program unggulan untuk anak-anak muda, ya, Gen Z. Jadi selain bantuan pendidikan ya, juga kita memerhatikan kesehatan mental anak-anak muda. Mental health ya. Iya, mental health ini kan menjadi suatu trending topik yang sering-sering disebut seperti strawberry generation. Strawberry generation. Tetapi ini bukan hanya tren, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan dasar juga. Jadi orang bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Itu sangat penting karena kalau mental kita down, itu akan mengefek ke produktivitas kita. Jadi Kang Emil dan Pak Suswono sangat atensi untuk kesehatan mental anak-anak muda dan mau disediakan layanan konseling gratis. Itu bisa nanti di tingkat kecamatan atau bisa juga ada mobil curhat keliling gitu. Dan selain itu juga kita ada Jakarta Digital Academy, yaitu suatu pengembangan dari Jawa Barat Digital Academy yang sudah Kang Emil buat saat beliau menjabat di Jawa Barat, di mana anak-anak muda bisa datang untuk mendapatkan pelatihan upskilling dan reskilling digital seperti AI, robotics dan lain-lain, coding, software, apapun segala macam yang sifatnya relevan untuk job market sekarang gitu. Kan setiap berapa tahun pasti ada aja pekerjaan baru yang tercipta kan. Dan anak-anak muda ini mungkin sekolah dapat pendidikan dasar, tetapi pendidikan atau skill yang dibutuhkan untuk bisa berkompetisi di job market sekarang itu kan mungkin nggak semua sekolah bisa mengajarkan itu. Jadi hadirlah Jakarta Digital Academy ini agar anak-anak muda bisa menambahkan skill mereka gitu, dan juga bisa dikasih tips dan triks agar bisa stand out amongst competition mereka kalau mereka lagi misalnya job interview atau bikin portfolio, bikin CV dan lain sebagainya gitu. Dan juga kita ingin memperluas kesempatan bagi anak-anak muda agar bisa magang di BUMD, di Pemprov, karena dari magang ini mereka mendapat kesempatan buat apply ilmu mereka langsung dari classroom ke job market gitu. Karena banyak yang kita bisa belajar dari sekolah, tetapi kalau misalnya kita nggak terapin langsung di tempat kerja, itu ilmu juga ya teori doang gitu ya kan. Jadi nanti Kang Emil akan buka komunikasi dengan BUMD, dengan swasta dan kantor-kantor Pemprov se-DKI biar anak-anak muda ini bukan hanya sekolah atau bukan hanya kuliah, tetapi langsung bisa menerapkan ilmunya dan mencari passionnya mereka. Baik, bahasanya Pak Habibie itu dulu link and match. Link and match. Dulu Pak Habibie sering link and match. Link and match waktu saya SMA. Baik, kita tahap di ujung. Adakah hasil survei terbaru atau yang bisa untuk menjadi pertimbangan masyarakat, Mbak Lia? Adakah hasil survei terbaru dari paslon? Masih yang per September. Ya? Alhamdulillah masih unggul di situ. Tapi kita tetap optimis dengan rutin belusukan, kerjasama dengan anggota legislatif terpilih, menghadiri kegiatan media, menghadiri kegiatan-kegiatan talk show, seminar, apapun itu, dan bertemu dengan semua lapisan masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan ini kita rutin sampai nanti hari pemilihan yaitu 27 November. Insya Allah kita yakin dan positif bisa menang 1 putaran. Bang Iwan? Ya, dengan kecenderungan menaik terus, ya dari 0,8 dalam waktu itu 3 minggu jadi 37, hampir 38%. Dari 0, jadi 30? Ya, dalam 3 minggu. Jadi Bang Pram itu kan hampir nggak ada surveinya sebenarnya, orang nggak mengenal karena 10 tahun dia di belakang sekretariat kan. Jadi 0,8 kalau
Kang RK itu kan dari Februari orang udah tahu karena on the way Jakarta. Jadi sudah ditunggu-tunggu. Jadi 0,8 dalam waktu 3 minggu jadi 37. Dan kita optimis kita bisa memenangkan dalam waktu 1 putaran kita akan memenangkannya. Kenapa? Karena kita lihat setiap kita ini jalan dari Mas Pram dan Bang Dul. Kalau Bang Dul itu lebih gila lagi ya, karena dia seorang mantan gubernur dan legendaris. Ya, kalau saya ke belusukan itu bisa dibilang belusukan dari kampung ke kampung itu kan, itu maunya bisa nggak Bang Dul datang? Bang Dul datang ini semuanya itu, apalagi Betawi-Betawi itu kan ya. Wah, bukan hanya Betawi ya, Jawa apa ya kan, pokoknya masyarakat itulah, masyarakat bisa, bukan saya bilang ini ya Jawa atau Betawi. Pokoknya masyarakat itu maunya itu Bang Dul gitu. Ya, karena tokoh betul ya. Nah, karena kita lihat juga surveinya pun dia sudah hampir mau 100%. Artinya rakyat semuanya sudah kenal. Kalau Bang Pram terakhir itu sekitar 55. Tetapi dengan kampanye yang terus kita lakukan, saya sendiri ada 3 titik pagi, siang, sore itu saya kampanye, bisa dilihat juga status Facebook saya atau WhatsApp saya itu saya ketemu minimal 1 titik itu 500 orang. Kalau Bang Dul sama Mas Pram itu udah dikurubunin. Nah, dengan kekuatan PDI yang begitu solid, kekuatan daripada pendukung-pendukung Persija maupun Persib, ya itu bola, bukan kita politisasi, tetapi mereka itu kan merasa ini kota gue gitu ya. Nah, ditambah dengan yang tadi, bagaimana kekuatan-kekuatan tim relawan-relawan Mas Anies ya, ex Mas Anies ya, karena bukan calon lagi, jadi itu sudah hampir solid mendukung Mas Pram. Ini terus bergerak ya, apalagi ketika Pilpres itu saya mengorganisasi 1015. Bayangkan ini 300 saja yang aktif di Jakarta. Saya mau simpulkan dulu. Bagaimana kuatnya? Abang sebut 2 angka, 37 dan 55%. Mana yang valid untuk Mas Pram sekarang, survei terkini menurut survei teman-teman? Begini, survei yang terakhir itu kan RK itu 48, Mas Pram 37. Ya itu sekitar kita ketemu ya Alia ya, itu terakhir. Tapi yang sekarang yang terbaru belum ada. Tetapi dari animo masyarakat itu saya rasa sudah jauh lebih tinggi. Tadi Abang optimis 1 putaran? Optimis sekali. Bagaimana Mbak Lia? Optimis, harus optimis dong. Oh, nah, Kalau nggak optimis mah nggak usah nyalon. Iya, Harus satu optimis. putaran juga. Kalau ditanya saya ya dan Alia ya udah pasti bilang begitu kan. Iya. Kalau orang bertanding nggak punya keyakinan, ya susah ya. Pede, harus pede. Yang ada yang mundur lagi kan, diajak aja nggak mau datang. Ini aja udah kelihatan nih. Yang ada diundang aja nggak datang kali ya. Iya. Nah itu udah nggak pede. Iya, ini Kalau udah kita itu kelihatan nih, yang udah mana. kerja, media panggil kita datang karena kita semangat gitu. Ya nggak? Kita senang dipanggil media karena apa? Ini kan salah satu kita bagaimana mengenalkan program pasangan kita kepada masyarakat melalui media. Begitu Bang Domu. Baik, terima kasih. Artinya Apalagi ini kalau satu panggung semangat. sama Bang Iwan. Iya. Ini kami mah Baik. Terima kasih. kami mah ketemu melulu kan. Sobat Warta Kota dan Tribuners, asik sekali bincang-bincang kita. Tapi karena waktulah yang membatasi. Dan memang ini akan kita hadirkan mingguan. Semakin ke sana tadi saya sudah sebut di pengantar tinggal 36 hari lagi. Syukur-syukur minggu depan Bali atau Harus Bang undang Iwan, kami terus. Atau Sekali atau nggak yang lain. kalau sekali kami nggak undang, kami nggak mau datang lagi. Ya Ada lah yang ya. lain. Minggu tapi- depan habis debat Ah, lagi. iya. Boleh, boleh. Tapi boleh. jangan debat yang sudah dipesen soalnya kami. Oh, iya. Jubirnya nggak banyak bang. Kalau gitu sebelum debat. Oh, boleh. Setelah ya. Lebih seru setelah. Setelah. Sebelum apa yang mau dikomentari? Iya. Kalau bola itu preview dulu yang menarik. Hah? Bola itu preview yang Kan menarik. ada boleh. komentator setelahnya. Tapi terserah aja lah. Baik, ya, baik, terserah nanti aja. kita atur. Baik. Sekali lagi Sobat Warta Kota dan Tribuners, itulah bincang-bincang kita dengan juru bicara dari pasangan Ridwan Kamil atau Kang Emil dengan Pak Suswono, Mbak Alia Nurayu Laksono. Beliau anggota DPRD dan beliau adalah putri tokoh terkenal, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Agung Laksono. Dan di sebelah kanan saya ini juga orang hebat, mantan juru bicaranya Anies atau masih? Sudah nggak lagi. Sudah enggak. Kan Pak Anies nggak maju. Beliau adalah Iwan Ini yang Tarigan. memenangkan Pak Anies.
Amin. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Lia sekali Terima lagi, Bang kasih. Iwan. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita. Om Santi 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 Om. Terima kasih.